Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk menghitung ukuran pemusatan, ukuran penyebaran pada data tunggal, bagaimana cara melakukannya gitu ya, biar nanti kita minimal tahu proses kalau kita menggunakan Excel itu bagaimana. Baik, sebelum itu mungkin saya kasih dulu beberapa rumusnya gitu ya. Kalau untuk rata-rata kita bisa menggunakan sama dengan average gitu ya. Nanti kurung buka kurung tutup, kemudian kalau median, saya coba dulu, median, dia kita nanti bisa menggunakan median, saya kasih petik biar nanti dia nggak kelihatan gitu ya. Kemudian kalau modus, kita bisa pakai mood, multi, mode single, atau mood saja. Kita pakai mood saja gitu ya. Kemudian nanti kita blok ini ya, variabelnya. Kemudian kalau untuk deviasi rata-rata, kita pakainya adalah AV. AV itu untuk average, DF itu untuk rata-rata. Jadi eh, deviasi rata-rata itu menggunakan AV def. Kemudian kalau deviasi standar, standar itu berarti standarnya dulu, berarti ST def. Nah, standar deviasi itu kita nanti bagi jadi populasi sama sampel gitu ya. Kalau sampel F ST def STDEV titik S itu untuk yang sampel, nggak kasih tahu sampel. Kalau sampel itu untuk N kurang dari 30. Nah, kalau yang populasi itu, sebelah sini, kalau populasi itu berarti nanti dia menggunakan apa namanya, STDEV-nya, dia menggunakan STDEV populasi, itu kalau dia jumlah datanya, biasanya kadang dibilang apa namanya, sampel atau dia populasi atau kadang kalau sampelnya lebih dari 30 ada juga yang menggunakan dia sebagai populasi, menganggapnya dia sebagai populasi gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau untuk yang um, deviasi gitu ya. Kemudian juga sama untuk varian, kita bisa nanti menggunakannya adalah var. Varian juga sama, ada varian sampel, ada varian populasi. Kita sesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah data kita. Kalau jumlah data kita 30 atau kurang dari 30, kita menggunakannya adalah var S. Kalau jumlah kita lebih dari 30 atau dia berupa populasi, kita menggunakannya adalah var P. Itu beberapa pengaturan yang ada atau yang bisa kita pakai ketika kita melakukan perhitungan atau melakukan atau mencari ukuran-ukuran pemusatan dan penyebaran pada data tunggal dengan menggunakan perintah-perintah yang ada di Excel gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa perintah yang lain saya tambahkan di sini. Ada juga kita nanti menggunakan sum atau jumlah itu untuk menghitung jumlah. Ini jadi untuk menghitung jumlah. Kemudian ada lagi mungkin nanti kita butuh ya, ABS itu untuk menghitung nilai mutlak dari suatu perhitungan yang ada di di Excel gitu ya. Kemudian ada juga kita bisa menggunakan pembagian. Jadi kalau pembagian kita menggunakan tanda seperti ini untuk pembagian. Kalau perkalian teman-teman menggunakan bintang. Ini untuk perkalian. Kalau kuadrat kita menggunakan pangkat 2. Seperti ini. Kuadrat ini. Dan kita menggunakan sama dengan SQRT. Itu untuk akar. Jadi beberapa perintah sederhana yang bisa kita pakai seperti ini. Kalau pembagian kita garing, kalau perkalian kita bintang, kalau kuadrat kita pangkat 2, kalau pangkat 3 berarti pangkat 3 gitu ya. Kalau akar kita pakai square root. Jadi itu adalah beberapa perintah yang akan kita pakai pada praktek hari ini. Baik, kita lanjut praktek gitu ya. Kita mulai dari yang pertama, rata-rata.
Jadi kalau rata-rata kita menggunakan rumusnya adalah average. Teman-teman buat sama dengan average, di situ ada average ya. Klik-klik, kita blok datanya dari 60 sampai 85. Kita tutup, enter. Dapatnya 675. Saya kecilkan sedikit. Saya besarkan. Kemudian median sama dengan median petik 2 diklik gitu aja, terus kita blok dari 60 sampai 85. Boleh ditutup kurungnya, boleh langsung enter. Mediannya 72,5. Kemudian modus sama dengan mode. Kita pilih yang mode saja. Kemudian kita blok dari 60 sampai 85. Kita kurung tutup. Enter. Itu untuk modusnya. Sekarang kita untuk deviasi rata-rata. Average, kita blok dari 60 sampai 85, enter. Kemudian deviasi standarnya sama dengan STDEV, kurung buka, kita blok, enter. Kemudian ada variance, sama dengan var, titik S, saya lupa, nanti saya perbaiki, dari 60 sampai 85. Nah, kalau yang di sini tadi harusnya ada S-nya ya, STDEV, titik S, karena sampel, karena jumlah datanya adalah 10, kita pakai sampel. Nah, kemudian kalau punya teman-teman mungkin dia masih default ya, dia makainya seperti ini, kayaknya seperti ini. Nah, jadi di Excel kita bisa membuat atau menampilkan hasil perhitungan kita dengan menggunakan berapa angka di belakang koma. Mau 2 angka di belakang koma, 3 angka di belakang koma, atau 4 angka di belakang koma. Caranya, teman-teman kalau ingin gampang, cari di sebelah bagian number, jadi di home. Di home itu ada yang bagian number, ini kan ada font, ini clipboard, font, alignment, kemudian ada number. Teman-teman cari di bagian number, kemudian ada di sini nanti kalau kita klik gitu ya, dia nanti akan tulisannya increase, desimal, jadi menambah jumlah desimal atau menambah jumlah angka di belakang koma, itu adalah increase. Kemudian decrease itu adalah mengurangi atau mengurangi jumlah angka di belakang koma. Jadi kalau increase, sebelumnya dia 2 angka di belakang koma, maka dia akan berubah menjadi sesuai dengan teman-teman mau berapa angka di belakang koma. Itu adalah increase. Kalau decrease, jadi misalkan 5 jadi 2 atau jadi 1, itu tergantung dari decrease-nya. Nah, di sini kita biar tidak terlalu panjang, untuk yang decrease kita pilih 2 angka di belakang koma. Teman-teman bisa seperti itu. Atau kalau misalkan mau dengan menggunakan perintah yang lain, teman-teman bisa klik bagian number. Di number ini ada font, ada number. Di sini ada kategorinya. Teman-teman mau kategorinya apa? General atau number? Kalau number nanti kita bisa pilih. Oh, saya mau 2 angka di belakang koma. Nanti contohnya seperti ini. Kemudian kalau currency berarti dia ada apa namanya? Kalau currency itu berarti ada simbolnya. Simbolnya misalkan currency itu kan hubungannya sama uang, uang kayaknya ya. Kalau misalkan rupiah berarti ada Rp-nya gitu. Kalau accounting itu kayaknya cuma accounting itu hampir mirip dengan accountancy ya. Kalau date, nanti kalau data-data yang teman pakai adalah date atau time, berarti teman-teman bisa nuliskannya sesuai dengan, oh saya mau nulisnya seperti apa gitu ya. Kemudian ada percentage, berarti dia persentasi yang kita tulis gitu ya. Jadi ada persennya dikalikan persen. Kemudian fraction itu adalah per. Scientist itu berarti berapa angka di belakang koma itu ada E-nya gitu ya, ada teks, ada spesial, ada custom. Jadi terserah nanti teman-teman pilih yang mana gitu ya. Kalau yang biasa kita pakai nanti adalah number, decimal place-nya, itu kita mau berapa angka di belakang koma. Seperti itu. Nah, itu adalah hasil ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran ketika kita melakukan perhitungannya dengan menggunakan rumus-rumus atau dengan menggunakan perintah-perintah yang ada di Excel. Nah, bagaimana kalau kita mau menghitungnya secara manual gitu ya? Bagaimana cara kita menghitungnya? Maka teman-teman nanti bisa menghitungnya dengan cara seperti ini. Kita coba. Nah, yang pertama untuk menghitung jumlahnya gitu ya, kita menghitung jumlahnya, kita bisa melakukannya dengan menggunakan perintah yang tadi di sini adalah sum. Kita taruh di sini, nanti bagian jumlah kita taruh sini. Ini sama dengan sum, kurung buka,
kita blok dari 60 sampai 85, kemudian kurung tutup. Nah, berhubung di X min X bar pangkat 2 juga menggunakan jumlah, berarti kita kita tuliskan seperti ini. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Harusnya tadi saya juga bawa ini ya, PPT yang untuk pertemuan ini. Jadi biar tahu kalau deviasi rata-rata itu gimana. Ini rumusnya teman-teman lihat ya. Kemudian bagian X min X bar, maaf, kita cari dulu rata-rata. Rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya responden. Sebenarnya paling enak gini, kalau di kelas kemarin kan kita langsungnya kan seperti itu ya, biar nanti enak. Nah, kalau kita di sini saya kasih agak turun, jumlah datanya mau saya taruh di sini n. Jadi ketika nanti saya akan pakai rumus. Jadi ketika nanti jumlah data saya bertambah atau ada penambahan gitu ya, saya tidak akan kesulitan pada saat nanti harus menambah beberapa data yang saya miliki. Jadi kalau misalkan cuma respondennya berubah gitu ya, saya tidak akan kesulitan di dalam proses untuk perhitungannya. Baik, seperti ini jumlah datanya 10. Saya agak kecilkan biar nanti tidak terlalu biar pas. Nah, caranya kita menghitung rata-rata itu adalah jumlah dari X dibagi dengan N-nya. Jadi jumlah X dibagi dengan N-nya. Caranya sama dengan, jadi kalau di Excel usahakan kita tidak menulis jumlah itu dengan tulisan yang manual. Jadi ketika nanti rumusnya berubah, dia tidak akan merubah rumus. Kita pakai yang 750, kita bagi dengan 10. Enter. Jadi jumlah rata-ratanya adalah 75. Nah, kemudian setelah selesai menghitung rata-rata, kita akan menghitung deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata dia rumusnya adalah nilai mutlak X min X bar. Ya, X dikurangi X bar. Nah, nilai rata-rata kita menggunakan perintahnya nanti menggunakan ABS. Nah, perhatikan di sini. Nilai rata-rata ada di sebelah sini, ada 75, jadi kita nggak usah ngetik 75, jadi ketika nanti dia berubah, teman-teman tidak akan harus berubah satu-satu di rumus gitu ya, jadi dia berubah otomatis semuanya. Nah, caranya adalah kita nanti menggunakan, saya taruh di sini ya, perintahnya itu adalah dolar, jadi gini, dolar, bla bla bla, nanti dolarnya, terus bla bla bla. Nah, untuk dolar ini sebenarnya dia fungsinya untuk mempertahankan sel yang akan kita pakai ketika kita melakukan perhitungan. Jadi kalau misalkan kita kurangi gitu ya, kalau kita menggunakan cara cuma diklik saja gitu ya, dia akan berubah ketika sel itu kita turunkan, jadi dia akan berubah fungsinya. Tapi kalau kita menggunakan dolar, dia akan membuat nilai itu akan tetap terus di posisi itu. Jadi dia tidak akan mengalami perubahan. Jadi dolar, dolar. Nah, dolar ini teman-teman bisa melakukannya secara manual atau teman-teman juga bisa melakukannya dengan menggunakan perintah. Kalau di laptop saya itu adalah Fn plus F4. Nah, nanti teman-teman juga bisa coba dengan menggunakan F4. Jadi di laptopnya masing-masing kadang beda. Ada yang FNF plus F4, jadi FN F4 itu ditekan bareng. Ada yang cukup menggunakan F4. Kita coba ya. Jadi kita coba dengan menggunakan dolar, biar nanti ketika berubah gitu ya, dia bisa berubah otomatis. Nanti kita coba kalau dia berubah otomatis. Baik, kita lanjut. Nanti kita coba kalau dia berubah, semuanya berubah otomatis kan gitu. Baik, saya lanjutkan. Sekarang kita menggunakan X min X bar. Jadi menggunakan ABS. Kita menggunakan sama dengan ABS, kurung buka, 60 X dikurangi X bar. Jadi diklik dulu 75. Kemudian di FNF4. Jadi FNF4 atau F4, kemudian kurung tutup. Nah, setelah itu kita bisa geser 15, posisikan dia ada di pojok sebelah kanan, berwarna plus warna hitam. Jangan sampai plusnya yang gini, karena ada 2. Plusnya itu kan ada 3. Plus warna putih, seperti ini. Hanya untuk ngeklik-ngeklik saja atau untuk blok, itu adalah plus yang warna putih. Kemudian ada yang plus warna hitam, dia untuk menggeser seperti ini. Kemudian ada plus yang berbentuk ada anak panahnya gitu ya. Plus yang ada anak panahnya fungsinya itu adalah menggeret atau memindah posisi. Gitu ya. Nah, kita kalau mau membuat perintah yang sama atau
membuat biar kita nggak menghitung lagi gitu ya, teman-teman bisa menggunakan plus yang berwarna hitam, kita geret sampai ke responden ke-10. Baik, kita coba lihat. Kalau yang di sini, perintahnya, kalau dia menggunakan dolar, maka dia adalah 60 dikurangi 75. Jadi 75-nya di sini masih. Kemudian kalau yang kedua, kalau kita menggunakan dolar, maka yang ketika kita geret, bagian ininya dia, bagian X-nya, dia turun satu tingkat, karena dia kan kita geret satu tingkat. Nah, namun untuk rata-ratanya dia tetap. Itulah yang disebut sebagai membuat nilainya dia tetap atau tidak berubah. Paling cepat kita coba yang 10 ya. Saya coba lihat, dia juga sama, 85 dikurangi 75. Nah, bagaimana kalau misalkan kita tidak menggunakan dolar? Saya akan kasih pembanding di sebelahnya. Jadi di sini ABS, kurung buka gitu ya, 60, kita nggak pakai dolar, min 75, kurung tutup. Kita blok ke bawah, saya kasih jumlahnya masih nggak sama gitu ya. Kita coba lihat. Kalau di urutan pertama atau di responden nomor 1, dia pasti akan tetap 60 dikurangi 75. Yang bermasalah adalah ketika kita responden kedua. Karena kita tidak memberikan dolar pada perintah itu gitu ya, maka ketika dia bergeser satu langkah ke belakang atau ke setelahnya, di baris setelahnya, maka dia juga akan bergeser satu satu baris setelahnya. Begitu juga yang ada di sini. Itu juga ada yang di sini. Jadi dia juga bergeser satu baris lagi ke bawahnya. Sampai yang di sini, dia juga bergeser di bawah banget. Nah, seperti itu. Itulah kenapa ketika kita menghitung kalau kita mau ngeklik gitu ya, dan itu dia tidak berubah, maka teman-teman gunakan perintahnya adalah dolar. Kalau kita pakai dolar, nanti dia tidak akan mengalami perubahan posisi khusus untuk rata-ratanya. Gitu. Jadi biar kita menghindari untuk melakukan segala sesuatunya manual, nanti teman-teman bisa seperti itu. Baik, kita tutup. Oke, kita dapatnya adalah 110 sudah ya, X bar-nya. Jadi nanti kalau teman-teman lihat, ini adalah kita menggunakan dolar. Saya kasih di sini perintahnya biar nanti teman-teman bisa ingat. ABS itu berapa itu? B2 ya, B2 min dolar, B dolar 16. Di perintahnya seperti itu. Coba ya, B2, ini kan B2 min dolar, B dolar 16 gitu ya. Nah, kemudian untuk deviasi rata-rata itu adalah jumlah X min X bar, nilai mutlak, kita bagi dengan jumlah data. Seperti ini. Dapatnya 11, sama 11. Sekarang kalau X min X bar, gampang nih. Sama dengan 15, kita pangkat 2. Pangkat itu ada di 6, jadi nanti teman-teman shift 6, terus pangkat 2. Enter, kita scroll ke bawah atau kita blok ke bawah atau kita geret ke bawah sampai responden ke 10. Nanti kita dapatnya 100. Nah, kalau untuk ini kita hitungnya adalah variance dulu. Variance itu kalau dia datanya, maaf, kalau dia sampel itu kan N-1. Jadi sama dengan 1750 kita bagi dengan N. N-nya kan 10 min 1. Kalau jumlah datanya adalah apa namanya, kalau dia populasi gitu N-1, kalau dia maaf, kalau dia sampel N-1, kalau dia populasi adalah N. Ini sampel maka N-1. Jadi ini nanti bisa berubah kalau teman-teman jumlah datanya berubah jadi misalkan lebih dari 10. Kemudian deviasi standar, dia adalah akar dari varian, berarti sama dengan SQRT atau square root. Kemudian kita pilih KKN. Kita pilih yang di sini. Enter. Ketemunya sama, 13,94, tinggal kita kecilkan ukurannya, 2 angka di belakang koma, selesai. Nah, kita selesai di sini untuk bagaimana pengoperasian data tunggal gitu ya. Nah,
Sekarang pertanyaannya adalah kalau kita punya dari hasil ini, nanti kan teman-teman sudah punya hasil ini, bagaimana caranya untuk membuat kalau misalkan jumlah datanya berubah? Misalkan jumlah datanya adalah 20. Saya coba kasih di bagian contoh mana ya? Misalkan jumlah datanya dia berubah, yang sebelumnya dia anggaplah ini 10, kita ubah dia datanya berubah jadi anggaplah 11. Ini ada 11. Coba saya cari yang 11 lah. 11 kayaknya terlalu. Sebentar. Saya coba carikan dulu sambil nanti biar kita tahu bagaimana caranya. Coba ini. Jadi kalau teman-teman sudah punya ini, kita kontrol A, kita taruh di tempat yang lain berbeda gitu. Taruh di sebelah sini. Saya besarkan biar nanti kelihatan. Caranya, dia nanti kalau teman-teman sudah terbiasa dengan Excel gitu ya, caranya adalah kita sisipkan di antara itu. Bentar. Caranya saya misalkan soal saya itu nah, kalau 8 gampang. Kalau 8, kalau jumlah datanya lebih sedikit itu ya respondennya anggaplah 8. Nah, misalkan di contoh 4.1 jumlahnya datanya 8. Kalau 8 teman-teman tinggal hapus saja. Ini misalkan dihapusnya, usahakan hapus dari yang tengah, jangan hapus yang ini. Kayak gini, dia akan berubah, N-nya kita ganti jadi 8. Otomatis dia sama. Mau samanya biar lihat dari sini sama di sini dia sama. Jadi kalau jumlah data, saya ulangi aja, cepetan mungkin. Nah, kalau jumlah data yang kita miliki itu 8, dia berubah gitu ya, jadi tinggal 8, maka teman-teman hapus, jangan hapus yang bawah. Kalau hapus yang bawah nanti kan di sebelah sininya kehapus. Hapus yang ada di sebelah sini. Misalkan di sini 4 sama 5, teman-teman hapus, klik kanan, delete, kemudian nanti tinggal angka ininya kita ubah aja sih. Jumlahnya 8, nanti N-nya teman-teman tinggal tulis 8, maka dia otomatis akan berubah, di sini juga berubah gitu ya. Ya sesuai dengan yang ada di sini sudah otomatis. Nah, kalau misalkan dari 8 kita ternyata punya kita ada 15 gitu ya. Caranya teman-teman sisipkan di sebelah sini, insert, insert lagi gitu, sampai jumlah respondennya misalkan 15. Ini kan 1 kan, 1 misalkan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus 7, ini 14 berarti masih kurang 1. Jadi ngasih tambahannya di tengah. Seperti ini. Ini jumlah datanya jadi 15. Maka yang sebelah sini anggaplah kita kasih tambah gitu ya. 70, 50, 60, 70, 20, 100 misalkan ini ya. Nanti teman-teman coba aja. 94, 45. Maka yang di sebelah sini nanti teman-teman kan karena dia belum ada rumusnya kita geser ke bawah. Seperti ini. Kemudian di sini jumlah datanya 15. Maka dia akan sama yang ada di sebelah kiri dengan yang ada di sebelah kanan. Seperti itu caranya. Kalau ini terlalu besar angkanya, nanti teman-teman pembulatan takut salah, teman-teman bisa pilih yang di sebelah sini. Ini untuk mengurangi jumlahnya atau berapa angka di belakang komanya. Biar kelihatan sama enggaknya, kita bisa rata kiri. Rata kanan, maaf, rata kanan. Jadi seperti itu caranya. Jadi kalau mau jumlah data nanti ada 15, caranya seperti itu. Kalau jumlah datanya ada 20, nanti caranya seperti itu. Jadi memang harus kita yang merubah jumlahnya dan lain-lain. Jadi rumusnya memang harus kita rubah terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi kalau itu caranya seperti itu. Kalau kita rubah jadi kalau kita sudah punya 15, kita mau rubah jadi 10 lebih gampang. Kita tinggal delete 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita del, ini berarti jumlah datanya 10, nanti dia otomatis akan sama, 72,5, dan seterusnya. Gitu ya. Baik, itu untuk data tunggal, untuk data berkelompok, nanti akan saya buatkan video tersendiri. Kalau untuk bagaimana cara yang sudah kita lakukan tadi ke sini, kalau video saya terlalu cepat mungkin bisa agak dilambatkan saja, teman-teman proses untuk mendengarkannya, biar nanti bisa lebih gampang. Intinya, kalau dia lebih, kita sisipkan, tapi nyisipkannya itu harus ada di antara
ini, di antara yang sudah ada rumusnya. Jadi jangan kamu nyisipkannya di jumlah, susah itu nanti. Karena, ketika kita nyisipkan di tengah-tengah, itu lebih gampang. Atau kalau mau nge-delete, di-delete-nya juga yang tengah-tengah. Jadi menyisipkan dan mendelete itu usahakan dia ada di tengah, gitu ya. Baik, terima kasih. Sekian untuk video saya yang ini. Nanti akan ada video yang kedua untuk data yang berkelompok. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.